Oke teman-teman, balik lagi bersama kita Sawit Milenial. Hari ini kita akan melihat tayangan ya orang pekerjaan pruning. Ya, pruning itu adalah pekerjaan membersihkan pelepah, menurunkan pelepah sawit ya seperti ini. Ya, dengan target dan pekerjaan serta norma ya, yang sudah ditentukan. Kita akan mewawancarai. Nah, di sana ada Pak Mandornya. Selamat pagi, Pak. Ini lagi pekerjaan apa ini, Pak? Ini lagi pruning, Pak. Pruning ya. Pruning atau pelunasan. Oke. Jadi pekerjaan pruning itu pekerjaan yang seperti apa, Pak? Pruning itu kita pertama menurunkan pelepah yang jumlahnya lebih standar, Pak, atau under pruning. Oh iya. Terus yang dilakukan? Yang dilakukan pertama kita menurunkan pelepah kering dulu. Terus kalau ada pelepah Seperti ini ya. sengkleh, nanti kita juga turunkan pelepah sengkleh bekas pemanen. Terus untuk pelepah-pelepah yang tidak standar, misalnya jumlah pelepahnya itu harusnya standarnya 48, tapi di situ ada 60 lebih misalnya, jadi yang sisanya itu diturunkan. Ah, ini cara ngitungnya pelepah tadi gimana, Pak? Ya, cara ngitungnya itu kan di spiral pelepah pokok sawit itu kan ada 8 spiral itu, Pak. Iya. Tinggal kita ngitung dari atas itu, Pak, misalnya jumlahnya ada 8, berarti kita tinggal ngalikan 8 kali 8 gitu misalnya. Oh, gitu. 4 gitu. Oke. Nah, terus ini targetnya gimana, Pak, untuk Kalau untuk di Delta sendiri, Pak, itu untuk target pruning itu satu orangnya itu 1 HK itu setengah hektar. 1 HK setengah hektar? 1 HK itu setengah hektar itu untuk yang kondisi 1 bulan. Untuk 1 bulan. Nah, itu pun pokok tinggi. Kalau untuk pokok rendah, Ya, untuk pokok tinggi itu berapa meter? kalau pokok tinggi di sini rata-rata 10 sampai 12 meter. Wih, tinggi juga, Pak ya. Iya. Oke, nah terus untuk ini penghasilan sendiri, Pak, kira-kira untuk pruning ini menjanjikan atau bagaimana, Pak, atau kurang secara ini? Kalau untuk penghasilan itu, kalau di sini untuk pruning itu masuknya pekerjaan rawat, Pak. Jadi di sini HK untuk pruning ya, tapi kalau untuk misalnya pekerja pruning mau lembur gitu juga bisa. Kalau lembur itu kan kalau dirawat di sini itu hitungannya per jam, Pak. Jadi sehari itu maksimal 2 jam untuk pekerjaan lembur. Oh, oke, Pak. Hari maksimal 2 jam ya. Iya. Tapi untuk kesulitannya sendiri pruning di sini? Kesulitannya, Pak, Ya. ya kalau ini, Pak, misalnya ada pokok-pokok yang terlalu tinggi gitu kan, misalnya yang lain fibernya 6 kali 6 nyampe gitu, misalnya ada pokok yang 13 meter atau 14 meter itu harus ini, Pak, harus perlakuan khusus. Berarti kita harus ngambil fiber yang panjangnya lebih dari pokokannya itu. Seperti itu aja, Pak. Oh, oke, berarti secara ini yang masalah adalah di alat kerjanya, Pak ya. Ya, Tapi untuk kesulitan yang lain, contoh kayak lokasi, kayak topografi, ataupun secara skill dari anggota itu masih ada yang kurang atau gimana? kalau untuk lokasi sih enak aja, Pak. Di sini ya topografinya yang enggak terlalu berbukit, ya biasalah, standar lah namanya di kebun sawit kan seperti itu, Pak. Kalau untuk masalah skill, ya namanya pokok tinggi itu pasti skillnya harus yang bagus, Pak, karena juga
kita nyari tenaga di pokok tinggi itu kan juga susah, jadi kita harus pinter-pinter lah nyari tenaga. Oke. Oke, terima kasih secara gambaran Pak Imam. Ya, mari kita lihat pengerjaan pruningnya. Oke. Itu ada yang Oke teman-teman, lanjut lagi. Wah, tadi gimana tadi kendalanya? Ada sarang tawon di blok berapa aja tadi? Di blok 16 Pak, 25. Terus blok-blok lainnya juga banyak. Nah, itu gimana sarang tawon itu untuk Apa ya? menyelesaikannya? Ya, cara menyelesaikannya ya kita harus bergerak nanti mengambil pekerjaannya pada malam hari. Karena kan kalau tawon dikerjakan pada siang hari berbahaya, sangat berbahaya. Gitu. Dan mungkin ntar malam dari tim kami mencoba untuk handle gitu kan, menangani tawon. Oh, oke oke. Ya, jadi Pak Imam, Yes. tolong untuk kesejahteraan anggota juga ya, untuk kenyamanan dalam bekerja kan. aman Pak, besok tak kasih ini kompi besi itu. Biar aman. Yang ketawa Pak Imam, saya udah sakit tahun. Kamu kenapa Gus? Gus, kakimu kenapa? Gara-gara kamu Kak, bumi itu tahun. Kena juga kamu. Kamu nggak hati-hati Gus. Ya, jadi lanjutkan tadi pruning itu untuk pelepas setelah diturunkan berarti dipotong dua Pak Imam ya. Iya Pak, kalau di sini itu langsung kalau tidak ada apa Pak aliran limbah itu langsung disusun di gawangan mati Pak. Jadi susunnya di sini itu utara selatan. Oh gitu. Iya Pak. Kenapa kok utara selatan? Kok tidak melintang ini aja? Karena pertama biar rapi Pak. Yang kedua biar nanti di tengah semuanya nggak apa ngalangin pemanen buat proses panen lah. Oh gitu. Bagus ya tujuannya ya. Kalau Bapak namanya siapa? Saya mengerti terapis Pak. Oh, untuk ngawasi apa Pak? Apa? Ngawasi apa? Saya di bagian ini kebetulan dirawat manual. Oh, dirawat manual. Ya, ada hubungannya juga dengan pruning Pak ya? Saya sedikit banyak. Sedikit kita banyak. Saling kerja sama kan dalam tim. Gitu. Oh, oke oke. Wah, jadi udah berapa lama kerja di kebun? Saya baru juga Pak di kebun. Baru juga. Tapi udah punya skill untuk membasmi lebah. Iya, kita kan juga udah terbiasa di kampung halaman gitu kan, dengan teman-teman juga di sana sudah terbiasa untuk menangani kasus tersebut gitu. Karena kan di tempat saya juga sangat banyak gitu pohon sawit yang terserang yang adanya inilah tawon itu. Gitu. Oh, oke oke. Mantap. Ya, lanjutkan ya Pak Abis ya. Jadi terima kasih ya. Kalau di manual itu bekerja apa saja? Banyak Pak, dari pembersihan gawangan gitu kan, terus ada CM, BDM gitu bagiannya Pak. Tangkos juga termasuk manual gitu kan. Tuh. Nah, itu untuk gawangan itu bagian mana sih yang disebut gawangan Pak? Gawangannya itu yang disebut gawangan itu di bagian seperti ini Pak, yang disebut dengan gawangan. Oh, yang tidak ada pokok sawitnya ya. Iya. Oh, itu namanya gawangan. Kalau itu kan yang dikatakan dengan pokok ini kan, Oh, Pak. ini sekitaran pokok ini. Yo, tempat akar-akar berkembang ya. Ya seperti itulah Pak. Ya jadi di tempat ini nih supaya apa kan banyak juga kan yang pertama sih yang pasti untuk penaburan pupuk lah Pak. Jadi lebih efisien untuk pengecipan berbulan juga lebih bagus kalau misalkan gawangan apa circle kita bersih gitu. Oh, oke. Mantap sekali ya. Ya Pak. Jadi memang perawatan di perkebunan sawit itu banyak sekali ya ternyata. Banyak Pak, banyak sekali, nggak akan ada habis-habisnya. Oh, oke oke. Terus apa yang Bapak lakukan setiap harinya kalau misalnya melihat, wah ini perlu dikerjakan ini gitu. Ya, saya kan melakukan plan kan sesuai dengan plan, misalkan hari ini di blok 9 atau di blok 10 gitu ya, saya akan melihat plannya, misalkan misalnya hari ini dongkel ya berarti saya akan mendongkel anak-anak lain. Kalau misalkan plannya tentang ini circle ya saya akan melihat circle. Oh, Tergantung dari kondisi lahan tersebut Pak, apa yang kita temuin kemarin-kemarin kita lewatin, apa yang kita lihat yang perlu kita servis lah di kebun gitu. oke terima kasih. Oke, makasih infonya Pak.
lain kali kita lanjut lagi dengan hal-hal yang lebih detail. Terima kasih Pak. Semoga tetap sehat ya. Amin. Nah, terakhir Pak, Ini Pak, Pak Imam, ini bersama dengan siapa? ini Pak Hendro Pak. Hendro, Pak Hendro ya. Ini di bagian apa? HPT Pak, HPT. HPT itu apa singkatannya? sama pada tumbuhan, Nah, penyakit sama tanaman. penyakit tanaman. Oh, sama penyakit tanaman. Oke, berarti berkaitan juga dengan pekerjaan rawat ya. Jadi Pak, Ya, oke. Lain kali kita bahas lebih detail. Oke, terima kasih. Ya, semoga pekerjaannya segera selesai sesuai dengan plannya dan juga bisa aman dari serangan tawon. Terima kasih. Salam sawit.